Di sudut-sudut kota, kita melihat wajah yang lelah. Ada ayah yang menatap dompetnya dengan getir di depan gerobak dagangan yang sepi. Ada ibu yang memutar otak agar uang belanja cukup hingga akhir bulan. Dan ada anak-anak muda yang cemas melihat masa. Depan di tengah kompetisi yang tak kenal ampun. Keluh kesah itu nyata. Rasa lelah itu valid. Kita sering bertanya, mengapa dia begitu mudah mendapatkan segalanya? Sementara aku harus berdarah hanya untuk bertahan hidup. Kita terjebak dalam perbandingan yang membunuh kebahagiaan. Lupa bahwa setiap orang sedang bertarung dalam medan perang yang berbeda-beda. Namun, mari kita sejenak menarik napas panjang. Seringkali, kita menyempitkan arti rejeki hanya sebatas angka di saldo rekening. Padahal, rejeki adalah paket lengkap dari Sang Pencipta yang sering kita abaikan karena terlalu fokus pada apa yang belum ada. Rejeki adalah kesehatan yang membuatmu bisa berdiri tegak hari ini. Rejeki adalah tawa kecil anakmu saat kau pulang kerja. Rejeki adalah tidur nyenyak setelah hari yang panjang. Bahkan, udara yang masuk ke parumu tanpa perlu kau bayar adalah bentuk kasih sayang Sang Pencipta yang paling konkret. Pernahkah kita menyadari burung-burung terbang di pagi hari dengan perut kosong dan kembali ke sarang dengan perut kenyang? Mereka tidak punya lumbung padi, tidak punya tabungan di bank. Mereka hanya punya satu hal, ikhtiar dan keyakinan. Jika burung saja diurus, mungkinkah kita, makhluk yang paling sempurna ini, dilupakan oleh Penciptanya? Lalu, apa solusinya saat dunia terasa semakin sempit? Pertama, ubah cara pandang. Berhentilah melihat ke atas untuk urusan duniawi. Lihatlah ke bawah. Maka kau akan menemukan betapa banyaknya alasan untuk mengucap syukur. Syukur bukanlah hasil dari kemakmuran, melainkan kunci menuju ketenangan. Kedua, perbaiki hubungan dengan Sang Pemilik Rejeki. Seringkali kita mengejar pemberiannya tapi melupakan pemberinya. Kita mengejar dunia hingga lupa bersujud. Padahal tangan yang menengadah dengan tulus seringkali menarik. Pintu rejeki lebih kuat daripada kaki yang berlari tanpa arah. Ketiga, lepaskan hasil. Tugas kita hanyalah bergerak, berusaha, dan menebar kebaikan. Hasil akhir adalah hak prerogatif Tuhan. Ketika kita melepaskan kemelekatan pada hasil, beban di pundak kita akan luruh. Kita tidak lagi dikejar target, tapi digerakkan oleh niat ibadah. Hidup memang tidak akan pernah benar-benar mudah, tapi hidup akan terasa jauh lebih ringan jika kita tidak membawanya sendirian. Melibatkan Sang Pencipta dalam setiap tarikan napas dan langkah kaki adalah solusi, pamungkas atas segala kegelisahan. Percayalah, jatah rezekimu tidak akan pernah tertukar dan tidak akan pernah kurang. Semua sudah tertakar. Tugasmu sekarang adalah tersenyum, berbuat baik, dan percaya bahwa hari esok selalu membawa keajaiban bagi mereka yang tak berhenti berharap padanya. Selamat melanjutkan hidup, bukan dengan beban, tapi dengan iman.